Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwihaq dari kelas 2C. Di sini saya akan mereview bab 2 tindak pidana oleh Prof. Dr. Andes Henny Nuraini SHMH dan dosen pendamping Dr. Andes M. Rendi Ari Hayadani SHMH. Istilah lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya, yang pertama, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah TP. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah TP. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah TP dibanding perbuatan pidana. Contohnya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang TP Ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang TP Narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi, dan lain-lain. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari yang pertama perbuatan pidana, yang kedua pertanggungjawaban pidana. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan mempertanggungjawabkan pidana. Unsur-unsur tindak pidana. Unsur objektif yaitu perbuatan atau kelakuan. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur lain yang menentukan sifat TP. Yang kelima, unsur yang memberatkan. Unsur subjektif. Yang pertama, kesengajaan. Yang kedua, kealipan. Yang ketiga, niat. Yang keempat, maksud. Mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari yang pertama, bagian delik. Terdapat dalam rumusan delik, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, harus dibuktikan di pengadilan. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. B. Elemen. Yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan. Yang ketiga, harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. D. Teknik, cara, atau merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsur. Misalnya pasal 351, 297, dan 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misal, pasal 28.1, 305 KUHP. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misal pasal 362, 372, 378 KUHP. Bagian E, subjek tindak pidana. Yang pertama, hanya manusia untuk TP umum. Yang kedua, manusia dan korporasi dalam kurung untuk TP umum dan khusus. Sekian review pertemuan ketiga dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.